menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfiz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfidz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu Camp Tahfidz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah, orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafidh ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari Camp Tahfidz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, berdakwah, mengajar, dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Arisalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf, abadikan harta dengan berwakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara misi yang diemban oleh perguruan Islam Arisalah adalah mencetak generasi Qurani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program Tahfidz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program Tahfidz Al-Quran ini, dalam selang waktu 19 tahun, perguruan Arisalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi, Yayasan Wakaf Arisalah menggagas pendirian Basecamp Tahfidz Al-Quran di atas lahan wakaf seluas lebih kurang 3 hektar di kawasan perbukitan Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, yang merupakan wakaf Bapak Sulaiman. Basecamp Tahfidz ini akan dibangun dengan konsep modern, bernuansa asri, dan alami, yang memberikan kenyamanan dan mendukung konsentrasi siswa dan siswi dalam menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfidz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah
dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfidz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu Camp Tahfidz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafidz ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari Camp Tahfidz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, berdakwah, mengajar, dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Arisalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf, abadikan harta dengan berwakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara misi yang diemban oleh Perguruan Islam Arisalah adalah mencetak generasi Qurani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program Tahfidz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program Tahfidz Al-Quran ini, dalam selang waktu 19 tahun, Perguruan Arisalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi, Yayasan Wakaf Arisalah menggagas pendirian Basecamp Tahfidz Al-Quran di atas lahan wakaf seluas lebih kurang 3 hektar di kawasan perbukitan air dingin, Lubuk Minturun, Padang, yang merupakan wakaf Bapak Sulaiman. Basecamp Tahfidz ini akan dibangun dengan konsep modern, bernuansa asri, dan alami, yang memberikan kenyamanan dan mendukung konsentrasi siswa dan siswi dalam menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfidz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfidz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu Camp Tahfidz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah
orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafid ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari Camp Tahfidz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, berdakwah, mengajar, dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Arisalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf, abadikan harta dengan berwakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara misi yang diemban oleh Perguruan Islam Arisalah adalah mencetak generasi Qurani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program tahfiz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program tahfiz Al-Quran ini, dalam selang waktu 19 tahun, Perguruan Arisalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi, Yayasan Wakaf Arisalah menggagas pendirian Basecamp Tahfiz Al-Quran di atas lahan wakaf seluas lebih kurang 3 hektar di kawasan perbukitan Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, yang merupakan wakaf Bapak Sulaiman. Basecamp Tahfiz ini akan dibangun dengan konsep modern, bernuansa asri, dan alami, yang memberikan kenyamanan dan mendukung konsentrasi siswa dan siswi dalam menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfiz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfidz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu Camp Tahfidz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah, orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafid ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari Camp Tahfidz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni,
berdakwah, mengajar, dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian, tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Arisalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf, abadikan harta dengan berwakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara misi yang diemban oleh perguruan Islam Arisalah adalah mencetak generasi Qurani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program tahfiz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program tahfiz Al-Quran ini, dalam selang waktu 19 tahun, perguruan Arisalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi, Yayasan Wakaf Arisalah menggagas pendirian Basecamp Tahfiz Al-Quran di atas lahan wakaf seluas lebih kurang 3 hektar di kawasan perbukitan Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, yang merupakan wakaf Bapak Sulaiman. Basecamp Tahfiz ini akan dibangun dengan konsep modern, bernuansa asri, dan alami, yang memberikan kenyamanan dan mendukung konsentrasi siswa dan siswi dalam menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfiz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfiz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu Camp Tahfiz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah, orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafid ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari Camp Tahfiz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, berdakwah, mengajar, dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian, tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah
dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Arisalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf, abadikan harta dengan berwakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara misi yang diemban oleh Perguruan Islam Arisalah adalah mencetak generasi Qur'ani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program tahfiz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program tahfiz Al-Quran ini, dalam selang waktu 19 tahun, Perguruan Arisalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi, Yayasan Wakaf Arisalah menggagas pendirian Basecamp Tahfiz Al-Quran di atas lahan wakaf seluas lebih kurang 3 hektar di kawasan perbukitan Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, yang merupakan wakaf Bapak Sulaiman. Basecamp Tahfiz ini akan dibangun dengan konsep modern, bernuansa asri, dan alami, yang memberikan kenyamanan dan mendukung konsentrasi siswa dan siswi dalam menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfiz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfiz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu camp tahfiz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah, orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafid ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari camp tahfiz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, berdakwah, mengajar, dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian, tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Arisalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf, abadikan harta dengan berwakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara
Misi yang diemban oleh Perguruan Islam Arisalah adalah mencetak generasi Qur'ani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program tahfiz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program tahfiz Al-Quran ini, dalam selang waktu 19 tahun, Perguruan Arisalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi, Yayasan Wakaf Arisalah menggagas pendirian Basecamp Tahfiz Al-Quran di atas lahan wakaf seluas lebih kurang 3 hektar di kawasan perbukitan Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, yang merupakan wakaf Bapak Sulaiman. Basecamp Tahfiz ini akan dibangun dengan konsep modern, bernuansa asri, dan alami, yang memberikan kenyamanan dan mendukung konsentrasi siswa dan siswi dalam menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfiz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfidz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu camp tahfidz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah, orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafid ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari camp tahfidz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, berdakwah, mengajar, dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Arisalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf, abadikan harta dengan berwakaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, keluarga SIP. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Kembali lagi kita bertemu dalam spesial program dakwah tuna bekerjasama antara Badan Pengelola Wakaf BPW Arisalah dan Radio SIP FM yang pada hari ini ya kita akan melakukan kajian mentadaburi Al-Quran bersama Ketua BPW Arisalah yaitu Ustadz Haji Raimul Amin LCMA yang juga merupakan alumni S1 dan S2 jurusan Tafsir Universitas Amir Abdul Khadir Konstantin Al-Jazair dan dipandu oleh Sahabat Sirena Fahmi Al-Fatih Fahmi atau Pratama dari jam 20.30 ini sampai jam 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selain via Zoom ini, program ini juga bisa didengarkan melalui frekuensi di 105,8 FM dan juga melalui live streaming di sipfm.com. Kita sapa dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz Fahmi. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kalau gitu Ustadz, untuk kajian malam hari ini kita persilakan kepada Ustadz untuk memulainya. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ayah dan bunda, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik, kesempatan untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang mulia dan penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang hadir dalam majlis ini dilimpahkan kesehatan, sehat walafiat, dan juga diberikan senantiasa kekokohan iman dan keistiqomahan insya Allah. Salat beserta salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang kami hormati, kita bertemu kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang sudah kita laksanakan dalam 7 sesi sebelumnya. Insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah yang akan memasuki tadabbur ayat 49 sampai ayat 57 insya Allah. Untuk itu Bapak dan Ibu langsung saja agar lebih khidmatnya kajian tadabbur kita ini dan agar kita lebih betul-betul masuk ke dalam kegiatan ini dengan baik, maka kita mohon kepada Bapak dan Ibu yang berkenan untuk membantu membacakan ayat-ayat ini, ya mungkin 2 atau 3 orang, silahkan raise hand atau mungkin langsung dibuka mikrofonnya. Ya silahkan Bapak orang tua daripada Muhammad Hilmi Zaki, silahkan Pak atau Ibu ya silahkan. Surah Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum al-'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim.
Wa idh faraqna bikumul bahru fa'anjaynakum wa aqraqna ala fir'aun wa aqraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma takhadtumul ijla min ba'di min ba'dihi wa antum zalimun. Iya, cukup Ibu. Jazakillahi khairan. Barakallahu fiki. Semoga Allah membalas setiap huruf yang tadi dibacakan dengan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembaca yang kedua silakan. Ayah atau bunda, bapak dan ibu. Siapa yang mau baca boleh raise hand atau langsung buka mic-nya silakan. Silakan kita berebut pahala ya bapak dan ibu. Baca Al-Quran, insya Allah setiap hurufnya dibalas dengan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Berikutnya mungkin silakan langsung raise hand atau dibuka saja mic-nya yang mau membaca. Silakan bapak dan ibu kalau ada. Baik, belum ada ya? Atau barangkali Ustaz Fahmi mau baca? Baik, kalau belum ada, mungkin bisa saya lanjutkan sementara. Kalau ada yang mau membaca, nanti silakan raise hand ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ya, cukup dari saya demikian. Dari Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau melanjutkan, silakan. Ayah Bunda. Baik, sepertinya belum ada yang berani, Ustaz Fahmi. Baik. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق الله العظيم. Baiklah Bapak dan Ibu,
Demikian tadi ayat-ayat yang sudah kita bacakan, yang akan kita tadabburi insyaallah pada majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang tadi telah membacakan dan kita semua yang mendengarkannya diberikan limpahan pahala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk sekarang kepada tadabbur ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk kepada tadabbur ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan, eh, sebentar, share ya. Ya, seperti kita sudah tadabburi di ayat-ayat sebelumnya, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan ke belakang, kita tarik ke belakang sedikit, bahwasanya Allah memulai cerita tentang bangsa Bani Israel ini di dalam surat Al-Baqarah. Kita melihat Allah memulainya di ayat ayat yang sebelumnya ya, yaitu ayat 40. Ya Bani Israil tiyai'ik bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dari ayat 40 tersebut dan seterusnya sampai ayat 48 yang kemarin kita tadaburi dalam kesempatan yang sebelumnya. Semua cerita ayat tersebut membahas tentang apa yang telah Allah berikan kepada bangsa Bani Israel ya, yaitu bangsanya atau umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana di situ digambarkan Allah memerintahkan kepada mereka untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan ruku bersama orang-orang yang ruku, dan juga ada sindiran atau celaan Allah kepada mereka sebagai orang-orang yang suka berbicara kebaikan, menyuruh manusia berdakwah, mengajak manusia berbuat baik, tapi mereka sendiri lupa akan dirinya. Mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka sebut di dalam penyampaiannya. Kemudian juga di ayat ini kita mendapatkan sebelumnya di ayat yang 45 Allah memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Karena sesungguhnya salat itu adalah sangat besar, sangat berat kecuali bagi orang-orang yang bisa khusyuk ya di dalam salat, yaitu orang-orang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat 46 Allah mengatakan orang yang khusyuk itu adalah orang yang ketika dia sholat itu, dia merasakan bahwasanya dia sedang menjumpai Tuhannya, menjumpai Rabb-nya, dan dia yakin bahwasanya dia kelak akan kembali kepada Allah tersebut. Kemudian di ayat yang 47, Allah kembali mengingatkan, mengatakan kepada kita, bahwasanya Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada bangsa Bani Israel. Allah mengatakan, Ya Bani Israel al-Quru, ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bangsa Bani Israel, ingatlah oleh kalian semua nikmat yang telah aku nikmatkan kepada kalian. Aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku telah utamakan kalian. Aku lebihkan kalian, aku tinggikan kalian dari segenap bangsa-bangsa lain di dunia, yang tentunya maksudnya adalah bangsa-bangsa yang hadir pada zaman mereka tersebut. Lalu Allah di ayat yang terakhir 48 merintahkan kepada kita, baik umat Bani Israel, umat Nabi Muhammad SAW, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian kepada hari yang tidak ada di sana itu seseorang bisa membela ya, memberikan syafaat kepada orang lain, dan juga tidak ada di situ diberikan apa namanya, semacam backing begitu ya, semacam orang yang menolong, dan tidak ada juga Allah berikan kesempatan kepada siapapun untuk memberikan pertolongan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya yang tadi sudah kita bacakan, ayat 49, Allah kemudian mengkisahkan kepada kita bagaimana kejadian-kejadian yang dialami oleh bangsa Bani Israel ini. Ya, tentunya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan wa idz najjainakum, ya bisa kita perhatikan di monitor kita masing-masing. Allah mengatakan wa idz najjainakum min ali fir'aun, ya. Dan ingatlah oleh kalian wahai bangsa Bani Israel, dan oleh kita juga tentunya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Qur'an pada hari ini, ingatlah wa idz najjainakum, dan ketika najjainakum, kami selamatkan kalian wahai bangsa Bani Israel, min ali fir'aun. Dari ali di sini bukan berarti keluarga ya, tetapi pengikut bangsa ya, pendukung-pendukung Firaun, di mana waktu itu
seperti kita ketahui dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, kemudian beliau lari bersama para pengikutnya yang beriman kepadanya dan sampai akhirnya mereka ke pinggir Laut Merah, dan di situ Nabi Musa alaihissalam terdesak, tidak menemukan lagi tempat untuk melarikan diri, maka Allah pun dengan demikian tongkat tersebut akan membelah lautan, ya. Maka Allah selamatkan mereka, Allah selamatkan bangsa Bani Israel ini dari kejaran tentara Fir'aun. Jadi seperti diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak dan Ibu, bangsa Fir'aun ini bukan termasuk golongan Bani Israel, ya. Mereka adalah orang-orang Koptik, ya, mereka orang-orang Kipti, ya, penduduk asli Mesir, bukan pada kalangan Bani Israel. Sedangkan Bani Israel ini adalah kelompok bangsa atau orang yang hidup di bawah naungan kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut, yang mereka itu beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Allah, ingatlah oleh kalian semua, wahai bangsa Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian daripada kejaran tentara Fir'aun, di mana ketika Nabi Musa dan para pengikutnya terdesak di pinggir Laut Merah, kemudian Allah perintahkan untuk melempar tongkatnya untuk membelah Lautan Merah, Laut Merah tersebut sehingga terbelah menjadi dua dan mereka menyeberang, sampai akhirnya Nabi Musa dan pasukannya telah bersampai di seberang Laut Merah. Lalu Firaun pun menyusul beserta bala tentaranya, dan ketika mereka sedang berada di tengah-tengah lautan tersebut, Allah pertemukan kembali lautan yang terbelah tersebut sehingga mereka mati semua, tenggelam di sana, termasuk juga Firaun tersebut. Maka kata Allah, ingatlah oleh hal tersebut oleh kalian, ya, ketika kami selamatkan kalian daripada tentara Firaun atau keluarga pengikut Firaun, yang pekerjaan mereka itu sebelumnya adalah yasumunakum su'al adzab. Mereka itu sebelumnya menimpakan kepada kalian azab yang sangat pedih, azab yang sangat buruk. Dalam buku tafsir kita baca apa bentuk azab yang ditimpakan oleh Firaun kepada bangsa Bani Israel. Ya, seperti diketahui, Firaun ini suatu hari bermimpi dia melihat sebuah api, ya, api datang dari arah Baitul Maqdis yang kemudian menuju Mesir dan membakar rumah-rumah penduduk Koptik atau penduduk Kipti yang ada, ya, yaitu orang-orang dari suku Firaun ini. Dan di situ dilihat di mimpinya tersebut semua rumah terbakar kecuali rumah-rumahnya orang-orang Bani Israel. Maka kemudian Firaun pun memanggil para peramal mimpi, para tukang-tukang sihir, dan dikumpulkan dan dia menyampaikan mimpinya tersebut. Maka tampillah salah seorang di antara peramal tersebut mengatakan itu adalah pertanda bahwasanya akan datang seseorang dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan engkau, wahai Fir'aun. Nah, tentunya Fir'aun mendengar takwil mimpi ini, kemudian dia mengambil tindakan, mengumumkan kepada prajuritnya, tentaranya, barang siapa, ya, ditemukan dari kalangan Bani Israel yang lahir anak laki-laki maka harus dibunuh. Ya, maka disebarlah pasukan. Di dalam tafsir sampai disebutkan 100 untuk setiap 100.000 wanita yang mengandung, maka Firaun menyediakan 100 orang laki-laki, ya, untuk mengawal mereka, atau sebaliknya gitu. Di buku Ibnu Katsir dijelaskan untuk 100.000 perempuan, Firaun mengutus 1.000 kalau tidak salah, ya, 1.000 tentara untuk ronda atau memeriksa, mengecek siapa di antara perempuan-perempuan tersebut yang melahirkan anak laki-laki. Dimana kalau seandainya ditemukan anak laki-laki, maka anak tersebut langsung disembelih, ya, langsung dibunuh hidup-hidup. Makanya di sini dikatakan yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih, ya, hidup-hidup anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan sebaliknya mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Jadi kalau yang lahir itu laki-laki, begitu tentara-tentara Firaun, ya, yang mengetahui siapa-siapa saja yang hamil dari para wanita-wanita Bani Israel, begitu mendekat waktu kelahirannya, maka akan dicek, diperiksa siapa yang anaknya lahir laki-laki, langsung dirampas, direbut, dan langsung dibunuh, disembelih, ya. Nauzubillah. Dan sedangkan kalau seandainya anak yang lahir perempuan, maka dibiarkan begitu saja.
Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dan yang pada demikian itu ya balaun. Nah, di sini kalau kita baca di terjemahan di buku ini diartikan cobaan ya. Cobaan yang buruk ya. Padahal kalau kita baca di buku tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir, maksud daripada di sini bala di sini bukan bala yang buruk ya. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Artinya dari zalikum itu kembali kepada penyelamatan Allah kepada bangsa Bani Israel daripada kekejaman Firaun dan tentaranya yang pekerjaannya menimpakan azab, membunuh dan menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Maka kata Allah, wa fi dzalikum, pada yang demikian itu, pada penyelamatan Allah terhadap bangsa Bani Israel itu adalah bala'um mir rabbikum azim ya. Ada bala atau ujian ya. Ujian itu ada yang berbentuk baik dan ada yang berbentuk buruk ya. Maka oleh sebagian kitab tafsir dijelaskan bala di sini bukan berarti bala dalam artian kesusahan, akan tetapi itu adalah sebuah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka karena Allah telah selamatkan mereka dari kekejaman Firaun dan tentara-tentaranya. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu, ayat yang muda rahimakumullah, Allah mengatakan ya wa'id, dan ingat pula lah. Jadi ketika Allah mengatakan wa'id ya, itu berarti kita diminta untuk mengingat kejadian ini baik kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, demikian juga orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat Nabi mendakwahkan Al-Quran ini. Maka Allah mengatakan wa'id faraqana, dan ingatlah pula ketika faraqna bikumul bahro, ketika kami belah ya dengan kalian laut merah tersebut yang ada di Mesir ya, yang membentang di tengah-tengah antara Mesir dan Arab Saudi, Laut Merah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, sudah pernah ke sana ya. Meskipun dikata dia namanya Laut Merah, tapi ternyata warnanya tidak merah ya. Tapi ada yang mengatakan memang sebetulnya kalau dicek betul di dasar Laut Merah tersebut memang ditemukan berwarna merah karena mungkin ada semacam plankton-plankton atau hewan-hewan yang membuat airnya terlihat berwarna merah. Fa'anjainakum, maka kami selamatkan kalian ya dengan cara di lautan tersebut ketika tentara Nabi Musa alaihissalam dan para pengikut terdesak. Lalu Allah belah lautan untuk Nabi Musa dengan cara Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke laut sehingga laut tersebut terbelah. Jaina, lalu kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama para pengikutnya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri bagaimana mukjizat yang Allah tunjukkan kepada kalian ya, yang dalam buku tafsir disebutkan jumlah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya berjumlah sekitar 600.000 orang Bapak dan Ibu ya. Jumlahnya 600.000 orang dikejar-kejar oleh Laut Merah, dan di situ disebutkan juga jumlah Firaun dan tentaranya itu lebih kurang 1.100.000 orang ya. Masya Allah, berarti di zaman dulu juga sudah banyak manusia ya. Jumlah Firaun saja dengan pasukannya alfa alfin. Kalau alfa alfin berarti 1.000 ya. Berarti 1 juta ya. 1.100.000 orang tentara Firaun yang mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya bangsa Bani Israel yang Allah selamatkan dengan cara dibelahnya Laut Merah ya. Meskipun terdapat khilaf juga apakah itu benar Laut Merah yang terbentang di antara Arab Saudi dan Mesir tersebut, dan ada juga yang mengatakan versi lainnya mengatakan bukan Laut Merah tetapi ada Sungai Nil ya. Sungai Nil yang memang secara luasnya juga cukup luas ya. Karena kalau laut menurut versi yang menentang kalau itu adalah laut, itu terlalu jauh jaraknya ya. Kalau perjalanan dengan kapal itu sekitar 30 jam dari pelabuhan Ismailiyah, dari Ismailiyah menuju Mesir ke Jeddah itu sekitar 30 sampai 35 jam. Cukup jauh ya. Ya, wallahu alam, tapi yang jelas Allah di sini menyebutnya dengan bahar. Bahar dalam bahasa diantaranya artinya adalah laut. Meskipun juga sungai, kadang-kadang orang Arab juga menyebutnya laut ya. Apapun itu tidaklah begitu penting bagi kita apakah yang terbelah itu Laut Merah atau Sungai Nil. Yang jelas tentunya Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Firaun bersama para pengikutnya di Laut Merah tersebut.
setelah Musa dan para pengikutnya sampai di tepian. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya mengatakan wa id lagi ya, dan ingatlah ya ketika wa'adna Musa, kami janjikan kepada Musa, ya kami berikan kepada Musa kesempatan arba'ina lailah, ya arba'ina lailah, sebanyak 40 malam untuk bertahannuts, berkhalwat di Jabal Thur, bukan Jabal Thur ya, Jabal Tur Sina, Jabal Tur di Mesir ya, di semenanjung Sinai. Di situ Nabi Musa alaihissalam berkhalwat, bertahannuts ya, dengan ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendengar wahyu daripada Allah dan meminta Allah bercakap-cakap dengannya. Maka Allah berikan kepada Nabi Musa kesempatan untuk melakukan ritual tersebut selama 40 malam. Nabi Musa meninggalkan bangsa Bani Israel yang tadi telah diselamatkan dari kejaran tentara Firaun, ya, dan ditinggalkanlah pengikutnya tersebut kepada saudaranya Harun, ya, dititipkan kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa berangkat ke Tursina untuk berkhalwat, bertahannuts, bermunajat kepada Allah. Lalu apa yang terjadi, Bapak dan Ibu, ya? Tsummat takhadhtumul ijla min ba'di. Lalu yang terjadi apa? Kalian mengambil anak lembu, ya, atau sapi, min ba'dihi, setelah perginya Nabi Musa selama 40 malam tersebut, wa antum zalimun, dan jadilah kalian orang-orang yang menzalimi diri kalian sendiri. Mereka membuat sembah sapi bersama seorang tokoh Bani Israel yang bernama Samiri ya. Dia yang orang-orang untuk menyembah sapi sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam bertahan khalwat di Jabal Tursina. Meskipun ada sahabatnya atau saudaranya Nabi Harun alaihissalam, namun Nabi Harun tidak memiliki daya dan upaya untuk menghalangi bangsa Bani Israel yang memang terkenal sebagai bangsa yang sangat ngeyel, bangsa yang sangat kepala batu ya, tidak susah diatur dan seterusnya. Kemudian kata Allah, "Tsumma afauna ankum min ba'di dzalik." Ya, ketika Nabi Musa meninggalkan mereka dan mereka kemudian membuat penyimpangan yang luar biasa, menyembah, mempersekutukan Allah, menyembah sapi. Lalu apa yang terjadi? Meskipun demikian kata Allah, "Tsumma afauna ankum min ba'di dzalik." Allah maafkan mereka, ya. Jadi setelah Nabi Musa turun, selesai bertahanus, berkhalwat selama 40 hari, beliau turun dan beliau mendapati kaumnya, umatnya telah membelot, menyembah sapi, dan dalam Al-Quran disebutkan betapa marahnya Nabi Musa alaihissalam kepada saudaranya Harun ya, sampai jenggotnya ditarik ya, saking marahnya beliau kepada saudaranya yang beliau merasa bahwasanya saudaranya tersebut tidak menunaikan amanah sebagaimana yang diamanahkan. Ya, meskipun tentunya Nabi Harun bukan tidak menunaikan amanah, tetapi memang ketidakberdayaan beliau menghadapi watak dan karakter orang-orang Bani Israel yang luar biasa tersebut. Sehingga dalam penjelasannya ayat ini, ketika sebelum Allah memaafkan mereka, Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat ya, dan di antara cara taubat yang dianjurkan oleh Allah adalah agar mereka membunuh diri mereka masing-masing. Ada yang disuruh bunuh diri, ada yang disuruh membunuh orang lain. Yang jelas cara Allah menerima taubat mereka adalah dengan cara membunuh satu sama lain, dibunuh ya sampai mati. Nah, itu cara Allah untuk menerima taubat mereka, dan itu akhirnya mereka lakukan ya. Ada yang membunuh ayahnya, ada yang bunuh istrinya, ada yang bunuh anaknya. Yang penting semua membunuh. Ya, ada yang bunuh dirinya sendiri ya. Karena itu memang syariat yang Allah berikan melalui Nabi Musa agar bisa mereka menerus kesalahannya yang bermaksiat atau membangkang kepada ajaran Nabi Musa sepeninggal ditinggal selama 40 hari tersebut, 40 malam. Lalu kata Allah, "Tsumma afauna ankum min ba'di dzalik." Dan kemudian kami maafkan kalian setelah terjadinya yang demikian, ya, yaitu ketika mereka menyembah berhala al-ijil atau sapi tadi.
Min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur wahai Bani Israel. Ya, tetapi yang terjadi apa? Mereka sama sekali tidak bersyukur ya. Sudah membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam dan diperintahkan untuk membunuh dirinya. Lalu kemudian karena kasihan ya, karena doa dan permintaan Nabi Musa, mereka diminta untuk dimaafkan oleh Allah. Akhirnya Allah hentikan perintah untuk membunuh diri tersebut ya, dan Allah maafkan mereka. Maka kata Allah, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur wahai bangsa Bani Israel, ya. Tapi faktanya mereka juga tidak bersyukur ya, terus melakukan pembangkangan dan melakukan atau maksiat kepada perintah-perintah Nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya kembali Allah menyampaikan wa'idh ya. Dan ingatlah ketika ataina Musal kitab, ketika kami memberikan kepada Musa yaitu kitab Taurat ya. Yang mana kitab Taurat tersebut menjadi kitab bagi bangsa Bani Israel wal furqan, dan menjadi sesuatu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka ingatlah ini, begitu mereka telah diberikan seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, mereka juga diberikan karunia diampuni dosa-dosa mereka ya. Nanti banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada bangsa Bani Israel ini Bapak dan Ibu. Allah berikan kepada mereka Alkitab dan Al-Furqan. Ya, ini satu kitab sebetulnya, yaitu Taurat itu sendiri yang diberi gelar juga Alkitab dan Al-Furqan. Ya, yaitu sebagai kitab bacaan dan juga sebagai kitab penunjuk penuntun untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. La'alakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian dengan itu mendapatkan petunjuk, kata Allah, wahai bangsa Bani Israel. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah kemudian mengatakan wa idz qala Musa liqaumi, dan ingatlah. Jadi ini masih bercerita seputar bangsa Bani Israel ya, Musa dan Nabi Musa alaihissalam dan bangsa Bani Israel. Wa idz, dan ingatlah ketika, ketahuilah ketika qala Musa liqaumi, berkata Musa kepada kaumnya, orang-orang Bani Israel ini, ya qaumi, wahai kaumku, wahai bangsa Bani Israel, ya, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzalimi, telah menganiaya diri-diri kalian sendiri. Ya. Bagaimana cara mereka menganiaya diri mereka sendiri? Bittikhadzikumul ijl, melalui penjadian kalian atau kalian menjadikan anak lembu, sapi tersebut sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, ya. Jadi itu adalah kezaliman yang nyata. Inna syirka la dzulmun azim, kata Allah dalam surat Luqman. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bangsa Bani Israel, ya kaum, wahai kaumku, wahai Bani Israel, sesungguhnya kalian telah melakukan kezaliman terhadap diri kalian melalui penyembahan anak lembu atau anak sapi. Ya, ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 malam, beliau bertapa ya, atau berkhalwat lah, bertahannuts di Jabal, di Gunung Tursina. Maka kata Nabi Musa alaihissalam selanjutnya, fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Bari di sini artinya khaliqikum, pencipta kalian, ya. Zat yang menjadikan kalian, zat yang mengadakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Maka bertaubatlah kalian semuanya, kata Nabi Musa kepada pengikutnya, bertaubatlah kepada bari'ikum, kepada Tuhan kalian, khaliqikum atau ilahikum, ya. Bagaimana cara bertaubat? Ya, tentunya ini bukan karangan-karangan Nabi Musa saja ya. Ini memang wahyu dari Allah, perintah dari Allah yang memberikan syariat kepada Nabi Musa bagaimana cara kaumnya bertaubat. Setelah tadinya mereka bermaksiat, membangkang, membelot, menyembah anak lembu sepeninggal Nabi Musa. Kata Nabi Musa, cara kalian bertaubat adalah faqtulu anfusakum. Bunuh dari diri kalian semua. Disuruh bunuh diri ya. Seperti orang Jepang disuruh apa namanya? Harakiri ya. Disuruh harakiri, ada yang disuruh bunuh dirinya, tusuk perutnya dengan pedang, ada yang disuruh membunuh orang lain ya. Ada yang anak membunuh ayahnya, ayah membunuh anaknya, suami membunuh istri dan seterusnya. Maka demikian syariat yang dulu diberikan kepada orang-orang Bani Israel ini. Memang berat ya. Alhamdulillah kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW
kalau kita ingin bertaubat ya, cukup dengan melakukan sholat taubat, membaca istighfar, menyesali, berikrar bahwasanya kita tidak akan mengulangi lagi maksiat yang kita lakukan sebesar apapun itu maksiat. Tetapi bagi bangsa Bani Israel, umat Nabi Musa, demikian Allah jadikan syariat untuk bertaubat dengan cara membunuh diri mereka sendiri atau saling berbunuh-bunuhan ya. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu maksudnya adalah membunuh diri kalian, membunuh orang lain, menghabisi nyawa kalian semua. Khairul lakum adalah lebih baik bagi kalian. Artinya dengan demikian kalian akan diampuni, ditebus dosa kalian, maka lakukanlah. Ya, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, maka dengan demikian dia akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ayah dan bunda sekalian, syariat membunuh diri ini atau membunuh orang lain ini dalam rangka bertaubat tentu sudah dihapuskan ya. Tidak lagi dilanjutkan dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya syariat ini masih berlaku pada hari ini. Ketika seseorang berbuat dosa dan dia ingin taubat karena takut akan siksaan api neraka di akhirat kelak, dan dia taubat, ternyata caranya adalah dengan bunuh diri, harakiri, atau mungkin disuruh kita semua untuk berbunuh-bunuhan. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Alhamdulillah syariat Islam yang mulia ini telah Allah sempurnakan, di mana seseorang kalau ingin bertobat kepada Allah cukup istighfar saja. Istighfar ya, menyesali perbuatan, kalau ada kezaliman kepada manusia dikembalikan kezaliman tersebut ya, meminta maaf, meminta keridhaan dan kerelaan. Maka itu sudah cukup ya. Dan setelah itu tentu berupaya dengan istiqamah menjauhi maksiat yang pernah dikerjakan tersebut. Tapi tidak dengan umatnya Nabi Musa ya, harus bunuh diri atau berbunuhan sesama mereka. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha tawwab. Tawwab artinya yang sangat menerima taubat, lagi ar-rahim, lagi maha penyayang. Allah maha penerima taubat. Ketika seorang hamba yang telah banyak bermaksiat kepada Allah dan jauh dari Allah, terbetik di hatinya untuk taubat, meminta ampunan Allah dan kembali kepada Allah. Dalam riwayat hadis disebutkan, ketika seorang hamba datang kepada Allah dengan merangkak, maka Allah akan datang kepadanya dengan berjalan. Ketika Allah melihat seorang hambanya ingin kembali kepadanya dengan berjalan, maka Allah akan segera mengejar hambanya tersebut dengan berlari. Karena Allah itu adalah Tawwab. Betapapun hambanya mengingkarinya, membangkang kepadanya, ya, padahal Allah telah ciptakan hamba tersebut, Allah berikan kepadanya rezeki, kehidupan, ya, kemudian dia membangkang kepada Allah. Namun ketika seseorang tersebut tersadar dan ingin memperbaiki dirinya, maka Allah dengan sifatnya yang tawab, ya, membentangkan kedua tangannya, ingin menyambut orang yang ingin kembali kepada jalannya tersebut. Dan Rahim, ya, sudahlah tawab, Rahim lagi, maha menerima taubat dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qultum ya Musa, dan ingatlah. Jadi kita masih disuruh ingat lagi nih cerita tentang Musa dan Bani Israel. Wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata wahai bangsa Bani Israel ya. Wa idz qultum, ketika kalian berkata ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan mau beriman dengan engkau wahai Musa. Jadi ini nampak keluar perangai aslinya orang Yahudi ini ya, orang-orang Bani Israel ini. Apa kata mereka? Wa idz qultum, dan ingatlah ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan mau beriman meskipun kami tahu kita telah diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat dibelahnya Laut Merah. Tapi bayangkan Bapak dan Ibu ya, kalau kita di hari ini diberikan mukjizat seperti itu, mungkin semua orang beriman ya. Dan tidak ada lagi yang melenceng daripada syariat ini. Bagaimana mungkin laut yang sebegitu dalamnya dan sebegitu luasnya bisa terbelah hanya oleh tongkat seseorang ya. Maka itu tentu membuktikan kenabian. Kalau itu kita alami pada hari ini, maka tentu bagi kita itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita beriman dengan nabi tersebut. Tetapi bangsa Bani Israel ya,
yang memang memiliki karakter yang sangat berat, ya, pembangkang, oh, suka bermaksiat, ya. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman dengan iman yang penuh, ya, kepada engkau wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah itu secara terang-terang. Artinya secara utuh, secara bulat bagaimana bentuk rupanya Allah itu yang sesungguhnya. Jadi orang Yahudi menantang Nabi Musa, kalau benar engkau seorang nabi dan engkau ingin kami beriman kepada engkau, maka cobalah datangkan Tuhan itu supaya bisa kami melihat kepadanya. Maka tawaran tersebut ya diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah bisa mewujudkan bentuk aslinya, ya, wujudnya seperti apa. Meskipun itu tidak mungkin terjadi atau dilihat, ya. Lalu bagaimana cara Allah memberikan pelajaran kepada mereka? Fa'akhadatkumus sha'iqah. Ketika Allah ingin menampakkan zatnya, maka yang terjadi apa Bapak dan Ibu? Ya, terjadi halilintar yang sangat kencang, sangat kuat, yang mana halilintar tersebut menyambar kaum Nabi Musa, itu bangsa Bani Israel tersebut, dan sampai saking mereka terkejut, memekakkan telinga, ya, sampai halilintar tersebut membunuh mereka, membuat mereka mati bergelimpangan. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat dan menyaksikan pada waktu itu bagaimana halilintar itu dengan dahsyatnya menyambar diri-diri kalian. Jadi di ayat ini Allah mengatakan, ingatlah ketika kalian wahai bangsa Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak mau beriman dengan engkau sampai kami melihat Tuhan itu betul-betul ada secara terang benderang, ya. Bagaimana bentuk rupanya Allah itu, kami kepengen melihat bentuknya yang sebenarnya. Lalu apa yang terjadi? Allah baru menampakkan nurnya saja, belum bentuk hakikat aslinya, ya. Maka orang-orang atau pengikut Nabi Musa atau bangsa Bani Israel tersebut jatuh bergelimpangan, ya, disambar oleh halilintar tersebut. Wa antum tanzurun, dan mereka melihat bagaimana kejadian itu terjadi. Kemudian kata Allah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Ya, karena memang mereka belum sampai ajalnya, ketika mereka meminta melihat Tuhan kepada Nabi Musa, lalu Allah ketika hendak baru menunjukkan sedikit nurnya saja, ya. Namun mereka telah mati bergelimpangan meskipun belum sampai ajalnya. Lalu Allah hidupkan mereka kembali. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Lalu kami bangkitkan kembali kalian setelah matinya kalian. Jadi ini bukan bangkitnya mati yang telah masuk kubur, tidak, ya. Jadi orang-orang Bani Israel ketika mereka melihat cahayanya Allah itu, mereka mati, eh, ter tersambar halilintar, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah karena memang aslinya ajalnya belum sampai, ya. Cuman karena ngeyel minta bertemu dengan Allah, akhirnya disambar halilintar dan mati, ya. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah, maka Allah merintahkan kepada mereka untuk mengingat kejadian tersebut. Ya, kalau bukan karena karunia Allah, mungkin semuanya telah mati waktu itu, tidak kembali lagi hidup. Tapi di sini Allah mengatakan, dan kemudian kami bangkitkan kalian kembali wahai bangsa Bani Israel, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian mau bersyukur dengan semua karunia yang telah Allah berikan di atas tadi, ya. Dengan 1, 2 sampai 5 karunia yang tadi telah kita sebutkan, wa'id, itu semua adalah karunia yang Allah berikan kepada bangsa Bani Israel. Ya. Dan ternyata belum berhenti, ya Bapak dan Ibu. Di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Ya. Dan kami naungi kalian dengan awan, ya, ketika mereka berjalan tersesat karena mereka waktu itu eh, sebagian tidak mau mengikuti Nabi Musa, malah membangkang dan membelot, lalu mereka tersesat, ya, tersesat selama 40, ya, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Namun di situ Allah selamatkan mereka. Allah berikan kepada mereka naungan berupa awan di kepala mereka, ya. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Dan kemudian kami turunkan kepada mereka sebuah makanan atau minuman
yang bernama al-manna, ya. Al-manna ini di dalam buku tafsir dijelaskan semacam minuman yang dicampur dengan madu atau minuman yang manisnya sama dengan madu, ya, tapi dia bukan madu, yang disebut dengan al-manna. Kemudian yang kedua adalah as-salwa. As-salwa ini kalau kita lihat di buku tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari diartikan dengan burung kecil, ya, seperti burung puyuh lah kira-kira, atau burung apa ya? Burung yang burung ayam itu, ya, yang rasanya sangat enak. Itu yang disebut dengan as-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya. Oleh karena itu kata Allah, waktu itu kami perintahkan kepada kalian untuk memakan daripada yang baik-baik dari semua yang kami rezekikan kepada kalian, baik daripada makanan, minuman, buah-buahan, termasuk juga al-manna wassalwa ini. Makanlah oleh kalian semua yang baik-baik dari apa yang kami karuniakan, yang kami berikan rezeki kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Mereka telah diberikan naungan awan, ya, diturunkan kepada mereka manna wassalwa, telah dipersilahkan makan dengan enak, dengan baik, tetapi mereka tetap membangkang, ya, membangkang dan tidak mau patuh kepada Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Allah dengan iman yang utuh. Maka mereka membangkang, maka jadilah kata Allah, wa ma zalamuna, dan tidaklah kami yang menzalimi mereka, menganiaya mereka, ya, walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi adalah mereka sendiri yang menganiaya diri mereka. Allah telah berikan begitu banyak karunia, diselamatkan dari kejaran Firaun yang sebelumnya anak-anak mereka dibantai, yang laki-laki, yang perempuan dibiarkan hidup, dan mereka juga dijadikan budak-budak oleh Firaun, termasuk istri-istri mereka juga dilakukan pelecehan dan segala macam. Kemudian juga tadi di atas kita sebutkan bagaimana Allah menghidupkan mereka kembali dan Allah berikan kepada mereka naungan awan, Allah berikan manna wassalwa, dan Allah perintahkan pada mereka untuk makan min thayyibati ma razaqnakum, tapi semua itu tidaklah cukup bagi orang Bani Israel ini, Bapak dan Ibu. Lalu mereka menzalimi tetap diri mereka sendiri, ya, ingkar kepada Nabi Musa, bermaksiat kepada Allah. Maka kata Allah, wa ma zalamuna, sesungguhnya bukanlah mereka, tidaklah mereka itu menzalimi kami. Kita tidak bisa dizalimi, kata Allah. Ya, namanya Allah nggak bisa dizalimi, kan? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidaklah mereka itu bisa menzalimi kami, menganiaya kami, karena Allah adalah Tuhan semesta alam. Mau seperti apapun mereka menzalimi Allah, tidak akan mungkin Allah dizalimi. Akan tapi faktanya yang sebenarnya adalah walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi sesungguhnya merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah tadabbur atau sedikit penjelasan daripada ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan bersama, kita dengarkan bersama. Surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 57 yang semuanya bercerita seputar kisah Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya atau umatnya, itu bangsa Bani Israel, ya, dengan segala maksiat, dengan segala keingkaran mereka dan segala nikmat dan karunia yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan tadabbur yang kita lakukan pada malam hari ini menambah pemahaman kita, wawasan kita tentang ayat-ayat Allah yang tadi telah kita bacakan, sehingga harapannya ke depan ketika Bapak dan Ibu tadarus Al-Quran, berjumpa lagi dengan ayat-ayat yang telah kita tadabburi, baik yang malam ini atau di malam-malam sebelumnya, kita setidaknya telah memiliki pemahaman, ya, meskipun tidak terlalu detail kata demi kata, namun secara general kita berharap melalui kita hadir di dalam majelis tadabbur ini, kita bisa lebih memaknai, lebih meresapi, lebih mentadaburi Al-Quran yang kita baca nanti insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ayah dan bunda, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf perkataan dan ucapan. Kita lanjut, kita selesai, kita cukup dulu sampai di sini untuk penjelasan. Kita lanjutkan mungkin ke sesi berikutnya untuk diskusi atau tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, ini luar biasa sekali ya materi kita yang kita dapatkan malam ini. Tapi sebelum itu ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, keluarga SIP, ya nanti sekitar 45 menit ke depan, kita persilakan kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, keluarga SIP yang ingin bertanya, menanggapi, dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini yang sudah diberikan, disampaikan oleh Ustadz Raimul Amin. Dan bisa melalui kolom chat atau raise hand, kemudian juga di grup kajian kita di WhatsApp, dan juga bisa juga di Instagram kita di @sipfm. Kemudian juga kita, alhamdulillah kita sudah live di TikTok di SIP FM. Nah, silakan bagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, keluarga SIP yang ingin bertanya, kita tunggu ya. Silakan raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz ya. Kemudian bertanya langsung kepada Ustadz, atau kalau belum sempat, nah kalau tidak sempat atau ada halangan, bisa bertanya melalui kolom komentar. Silakan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda untuk yang bertanya. Silakan Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah yang ingin bertanya. Kalau gitu kita putarkan dulu sebuah video ya, Ustadz, ya, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ustadz, Ustazah semuanya. Nah, silakan mungkin masih dipikir-pikir ya apa yang mau ditanya kepada Ustadz untuk pembahasan kita di malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara misi yang diemban oleh Perguruan Islam Arisalah adalah mencetak generasi Qur'ani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program tahfiz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program tahfiz Al-Quran ini, dalam selang waktu 19 tahun, Perguruan Arisalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi, Yayasan Wakaf Arisalah menggagas pendirian Basecamp Tahfiz Al-Quran di atas lahan wakaf seluas lebih kurang 3 hektar di kawasan perbukitan Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, yang merupakan wakaf Bapak Sulaiman. Basecamp Tahfiz ini akan dibangun dengan konsep modern, bernuansa asri, dan alami, yang memberikan kenyamanan dan mendukung konsentrasi siswa dan siswi dalam menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfiz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfiz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu camp tahfiz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah, orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk
berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafid ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari Camp Tahfidz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, berdakwah, mengajar, dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Ar-Risalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf. Abadikan harta dengan berwakaf. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ustaz-Ustazah semuanya, ada yang bertanya, Ustaz ya? Ini ada Bunda Mila Bustan. Nah, silakan Bunda disebutkan namanya, kemudian nama anaknya kelas berapa, dan pertanyaannya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Mila Bustan, ibu dari Amalia kelas 1 MA dan Aska Bagas kelas 2 SMP. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Di sini di akhir ayat 57 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa ma zalamuna tadi di teks dituliskan dan tidaklah kami menzaliminya. Tadi setelah itu Ustadz perbaiki ya Ustadz. Berarti artinya sebenarnya mereka dan tidaklah mereka menzalimi kami ya Ustadz. Begitu ya Ustadz. Ya, jadi mohon maaf Ibu dan Bapak semua, kita mungkin tidak bisa berpegang 100% kepada teks di sini ya, karena saya juga menemukan kesalahan di sini. Jadi kita tetap berpegang kepada bahasa Arab yang benar, kaidah bahasa Arab. Di sini kalau kita perhatikan, saya coba share ya. Kalau kita lihat Wama zalamuna, mungkin bisa dilihat kursor mouse-nya. Wama zalamuna, dan tidaklah mereka itu menzalimi kami dengan Menzalimi kami. Jadi mereka mengira kan mereka yang menzalimi Allah, menzalimi Nabi Musa dan Allah. Padahal kata Allah, walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka itu sesungguhnya menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Jadi kalau di sini kita baca, dan tidaklah kami menganiaya. Ini salah terjemahan. Terima kasih Ibu Mila. Ya, Ustaz. Yang cukup ya. Terima kasih. Ya, ada kesalahan penulis di situ, tapi tadi saya sudah luruskan juga. Maksudnya adalah dengan membangkangnya orang-orang Bani Israel ini, mereka berpikir mereka menzalimi Allah, menzalimi Nabi Musa. Ya, mereka merasa hebat dan menjunjung mengapa. Ya, padahal sesungguhnya mereka tidak pernah bisa menzalimi Allah dan nabinya, akan tetapi sesungguhnya mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri dalam lubang jurang neraka, tempat yang akan mereka huni nanti di hari kiamat. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Barakallahu fiki. Terima kasih banyak Ibu Mila Bustan. Nah, silakan bagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudara semuanya yang ingin bertanya kembali, silakan raise hand, ya seperti yang dilakukan oleh Bunda Mila Bustan tadi, ya, atau bisa juga bertanya di kolom komentar ya, yang sudah disediakan.
Silakan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ustaz semuanya. Kita masih tunggu atensi dari Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ustaz semuanya terkait pembahasan kita di malam hari ini. Bagaimana ini Bapak Ibu? Sepertinya malu-malu nih Ustaz ya. Jadi kalau tidak ada, kita bisa cukupkan. Oh baik Ustaz, ya. Nah, dari Ibu Susi ada. Ya Ibu Susi. Halo Ibu Susi. Baik, sepertinya tidak ada ini Ustaz. Untuk yang bertanya, ya. Kalau gitu kita mintakan juga kepada Ustaz untuk memberikan konklusi dari pembahasan kita dalam kajian hari ini. Silakan Ustaz. Ya, baik Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya mungkin ada satu hal yang ingin kami sampaikan dari Badan Pengelola Wakaf Arisalah yang menginisiasi kegiatan pesantren virtual ini, bahwasanya kita memang memfasilitasi ayah dan bunda, terutama para wali murid, anak-anak kita yang belajar untuk ilmu di perguruan Islam Arisalah, melalui forum pesantren virtual ini, dua mingguan ya, sekali dalam 2 pekan kita insya Allah akan mengadakan selalu kajian online seperti ini yang diselang-selingi antara kajian tafsir yang saya asuh atau yang saya pandu dengan mungkin nanti dengan para ustadz yang lain yang bergantian memberikan materi, apakah itu hadis, fikih, akidah, ya, akhlak dan materi-materi lainnya yang berhubungan dengan pengkayaan pemahaman keislaman kita. Jadi kami berharap ayah dan bunda tetap senantiasa bersemangat menghadiri forum ini, ya, boleh mengajak siapapun, teman, sahabat, boleh dari kantor atau siapapun yang dikenal untuk aktif dan masuk dalam forum ini, karena kita insya Allah betul-betul akan menjadikan forum ini sebagai media untuk kita menebar ilmu, ya, untuk terutama para wali murid, ayah dan bunda, dan kepada semua masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian terkait dengan tadabbur kita pada malam hari ini, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya kita bisa melihat betapa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberikan keutamaan yang luar biasa, rahmat dan nikmat yang luar biasa kepada bangsa Bani Israel ini. Dan Allah maafkan mereka berkali-kali, ya. Akan tetapi karena memang watak dan tabiat mereka yang seperti itu, mereka membangkang pada Allah, dan akhirnya mereka nanti akan menjadi bangsa yang dimurkai, bangsa yang dilaknat. Tentunya yang bisa kita ambil ibrahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai hambanya sebetulnya, begitu mencintai manusia, ya. Akan tetapi manusianya itu sendiri yang ingkar, membangkang, melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di 2 pekan berikutnya dengan materi yang mungkin berbeda dengan kajian tafsir kita pada malam hari ini. Demikian aku qauli hadza. Terima kasih dan bunda lagi atas kekurangan dan salah khilaf kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, semuanya. Semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrohnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz kedatangannya dan ilmunya pada malam hari ini untuk berbagi kepada kita. Kalau gitu Bapak, Ibu, Ayah Bunda, Ustadz Haji Remul Amin LCMA dan juga sahabat Suranda Famil Fatih Fameta Pratama pamit dari kegiatan kita pada malam hari ini.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara misi yang diemban oleh Perguruan Islam Arisalah adalah mencetak generasi Qur'ani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program tahfiz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program tahfiz Al-Quran ini, dalam selang waktu 19 tahun, Perguruan Arisalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi, Yayasan Wakaf Arisalah menggagas pendirian Basecamp Tahfiz Al-Quran di atas lahan wakaf seluas lebih kurang 3 hektar di kawasan perbukitan Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, yang merupakan wakaf Bapak Sulaiman. Basecamp Tahfiz ini akan dibangun dengan konsep modern, bernuansa asri, dan alami, yang memberikan kenyamanan dan mendukung konsentrasi siswa dan siswi dalam menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfiz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfidz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu camp tahfidz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah, orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafid ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari camp tahfidz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, berdakwah, mengajar, dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian, tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Arisalah